Yang kedua kalinya salawat serta salam tetap tercurahkan kepada baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaatnya yang berlalu. Yang kami hormati para sepuh, bini sepuh, para ahli, para ulama, para asatidz, wabil khusus matang panjenengan pun untuk hasanah yaitu Habib Ali dan Allah Ta'ati dan wafat-wafatipun. Dan yang terhormat Ustadz Haji Yazid Bustami yang kami hormati, dan yang terhormat Bapak Ketua RW 02 Kemenko Bapak Anwar yang saya hormati, dan seluruh para bapak-bapak, para ibu-ibu serta para tamu undangan yang kami hormati. Pertamanya itu kita selaku mewakili semua pengurus jajaran takmir Musholah Mujahidin, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada para donatur, para bapak-bapak, para ibu-ibu serta para warga baik RT 4, 5, 6, 7 khususipun yaitu RT 05 yang sangat-sangat kami banggakan. Mudah-mudahan agenda-agenda tahunnya kita laksanakan seperti pada malam hari ini. Kita selalu dan selalu diberikan suatu istiqomah sampai yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu yang kami hormati, kita selaku mewakili semua pengurus takmir Musholah Mujahidin, sekali lagi kami ucapkan ribuan terima kasih kepada para bapak-bapak, ibu-ibu yang untuk memberikan suatu semangat kepada kita semua, yang selalu memberikan suatu yaitu bantuan-bantuan sedekah untuk melaksanakan, untuk memeriahkan yaitu agenda tahunan yang kita laksanakan pada malam hari ini. Mudah-mudahan semua amal panjenengan semuanya yaitu mendapatkan imbalan yang sepantasnya di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan suatu tambahan amal ibadah kita semua. Amin amin ya rabbal alamin. Para bapak ibu yang kami hormati, kita selaku yaitu mewakili semua takmir, kalau memang ada kesalahan-kesalahan kita baik yang kita sengaja maupun tidak sengaja, baik tempat maupun hidangan-hidangan yang kami yaitu sediakan kematang panjenengan semuanya, ada kurang dan lebihnya, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mungkin ini saja dari kami. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada kepada acara selanjutnya yaitu pembacaan sejarah berdirinya Musholah Mujahidin. Dalam hal ini akan dibacakan oleh Bapak Asyik. Kepadanya kami persilakan. Sallu ala Nabi ya Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Bapak Ibu sekalian yang saya muliakan, saya bacakan sebuah sejarah ringkas dari karangan almarhum Bapak Haji Rofi tentang sejarah ringkas berdirinya Musholah Mujahidin. Kampung Ternate ini dulu bernama Kampung Ternate Bedok, yang mana kehidupan di sini dimulai pada tahun 1956 ketika terjadi penggusuran kampung di Kidul Pasar. Kemudian warga yang kena gusur itu diberikan dua pilihan antara jalan Ternate atau di Samaan. Kemudian banyak yang memilih di jalan Ternate, dan disinilah awal kehidupan di jalan Ternate ini dimulai sampai sekarang. Kemudian pada tahun 1958 di atas tanah yang dibangun di atas tanah ini yang berukuran 3 kali 4
berdirilah sebuah musola yang diberi nama Musola Mujahidin. Nama Mujahidin ini diberikan oleh almarhum Kiai Haji Fadlil Asy'ari. Beliau adalah pimpinan pondok pesantren di daerah Kauman. Dan alhamdulillah mulai tahun 1995 kemudian dari Musola Mujahidin itu dimulai diadakan haul sampai dengan sekarang, sampai haul yang ke-27. Kalau kita amati dari tahun 1958, Musola Mujahidin ini sudah 64 tahun berdiri sampai sekarang. Adapun para perintis ataupun pelaku-pelakunya berjumlah 31 orang dan semuanya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kirim al-Fatihah untuk para perintis dan para pendiri Musola Mujahidin dengan membaca surat al-Fatihah. Mudah-mudahan semua amal ibadahnya akan selalu mengalir kepada beliau dan beliau diangkat dimasukkan ke dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Ya al-Fatihah. Demikian sejarah singkat tentang berdirinya Musola Mujahidin. Mudah-mudahan menjadi pengingat bagi kita semuanya, khususnya bagi anak-anak kita, cucu-cucu kita, untuk selalu mengenang para perintis dari Musola ini dan kita sedang untuk mengisi dan memakmurkan Musola ini. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Dibalas saatnya acara kita menantikan, yaitu maulid Hasanah dalam rangka haul pendiri Musola Mujahidin. Dan hal ini akan disampaikan oleh Habib Ali bin Idrus bin Hakim. Kepada beliau kami sampaikan. Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أما بعد. حاضرين مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kula sedaya kaliyan jenengan iki angsal sebuah barokah. Yang pertama barokah bil Islam, barokah bil iman, barokah bil ihsan. Tentunya sampai kita dapat dipertemukan di masjid yang mubarak ini atau musolah ini dalam keadaan sehat wal afiat, sehat secara jasmani, sehat secara rohani. Mugi-mugi kula jenengan harapan selalu disampaikan kepada bulan yang kita tunggu, itu adalah Syahrul Ramadan. Jenengan kula sampun donga, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban
wa ballighna Ramadan ya Allah. Berkati kula niki di dalam Rajab dan Sya'ban kula niki ya Allah, dan tutuplah, sampaikanlah kehidupan kula niki sampai ketemu bulan Ramadan. Tentunya yang dimaksud adalah jenengan sampai saat ini diparingi umur dan keadaan sehat walafiat. Tentunya apa? Persiapkan secara zahir dan batin, secara sabar wal ikhlas untuk menyambut bulan Ramadan sesuai donga jenengan, sesuai harapan jenengan. Wa ballighna Ramadan masalahnya berarti sih untung, tapi kurang pasti. Soalnya sih ini waktu pindah di mana ini. Tapi mungkin harapan kula jenengan sedaya malam ini insya Allah nyampe pada bulan Ramadan, dipertemukan sampai Idul Fitri ini. Sholawat serta salam tak lupa senantiasa daiman abada kita haturkan kepada baginda Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menunjukkan kita, menghambat kita minad dhulumat ila nur, dari kegelapan, kebodohan, menjadi seseorang yang menjadi terang beneran dan menjadi orang yang halim, oleh cinta dan paham dan memahami Islam dan iman tersebut. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentunya sesuai dengan tema kuliah jaringan malam ini adalah yang pertama khauf, yang kedua adalah menyambut bulan Ramadan. Tentunya Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kepada kita semua, tentunya mengenang tentang sababuna bil iman, orang-orang yang telah mendahului kita membawa dengan iman dan Islam, yaitu orang-orang tua kita dahulu, termasuk pengurus takmir Masjid Abu Jahal tersebut, yang pertama sampai yang akhir insya Allah dalam keadaan sehat walafiat, yang sudah mangkat mugi-mugi mereka mendapat maghfirah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun lahumul bushra fil hayati dunya wa fil akhirah la tabdila li kalimatillahi dzalika wal fawzul azim. Allah Subhanahu wa Ta'ala membahas tentang wali-walinya Allah, tentang utusan-utusannya Allah dan utusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentunya apa mereka dikatakan di ayat tersebut? Mereka apa? Mereka enggak takut, dikatakan la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka enggak punya rasa takut. Karena apa? Imannya udah tebal, keyakinannya kepada Allah udah tebal, mahabbah kepada Allah secara hakiki. Ini yang dikatakan mereka la khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka tak merasa kehilangan apapun sebuah harta duniawi yang mereka miliki, dari harta yang terpakai sampai anak, sanak, keluarga semuanya. Mereka nggak pernah merasa takut apa yang telah hilang dari diri mereka. Ini adalah seorang para aulia Allah. La khaufun alaihim wa lahum yahzanun. Mereka mendapat berita dari Allah, lahumul busyra fil hayati dunya wa fil akhirah. Mereka mendapat sebuah kabar gembira dari Allah. Apa itu adalah kehidupan di dunia, kenikmatan di dunia,
dapat beramal ibadah, dapat bersolawat seperti jenengan sedaya niki sebuah nikmat iman wal Islam. Nikmat di akhirat adalah apa? Allah janjikan mereka surganya kelak bersama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya pada malam hari ini, jika saya awali dari awal dari akhir tadi ini sampai acara, ternyata orang Ternate ini termasuk orang-orang yang mahjubi, orang yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya. Mengapa saya harus katakan begitu? Karena nahnu nahkum bil-zahir wallahu yahkum bis-sarair. Karena kita seseorang ini dikasih sebuah pandangan namanya basirah. Kata Habib Abdullah bin Al-Haddad, ainul basirah khairu min ainun nadirah. Kata Habib Abdullah, mata batin seseorang itu lebih pekah dari kasat mata. Jadi kalau kita lihat tadi ini, majelis kita yang mubarak ini sekalipun tempatnya ini enggak besar, tapi laksana besar. Ini karena barokah. Habbah idza barakatil maula tulakil hubub. Sekalipun kecil, sedikit, jika maula memberkati menjadi banyak dan besar. Tentunya sanes cuma tempat, kula jenengan ternyata angsal salam dari Habib Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mengapa saya harus katakan begitu? Diawali dengan qasidahnya, busyra lana minal munazal ana wa fallana. Beruntung jenengan sedaya, kabar gembira, aulia mendapat kabar gembiranya di dunia dan akhirat. Kita pun ternyata murid kanjeng Nabi Muhammad mendapat kabar gembira di dunia wal akhirat bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbal Alamin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kembali lagi kepada wali-wali yang Allah Nasirullah adalah mereka ini seorang yang semangat. Mereka dilahirkan bukan dalam keadaan alim. Kullu mauludin yuladu alal fitrah. Setiap kelahiran dilahirkan dalam keadaan suci. Enggak ada orang dilahirkan dalam keadaan alim. Semua mereka dalam keadaan tidak mengerti apa-apa. Tatkala orang tersebut mau berilmu, mau belajar, Allah kasih sebuah karunia ilmu, sebuah karunia hidayah, wariayah, sampai mereka dipilih menjadi para wali-wali Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, para wali tersebut adalah bukan seorang yang ujuk-ujuk menjadi seorang para wali-wali Allah. Mereka seorang mujahidin fisabilillah sesuai nama masjid tersebut. Mereka orang-orang yang bekerja siang dan malam, qiyaman wa qu'udan wa ala rabbihim yatawakkalun. Mereka bekerja siang malam menjalankan perintahnya Allah, menjauhi larangannya, dan takwa kepada Allah, haqqah tuqatih, takwa yang beneran, cinta hubbun syadid, cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah, cinta beneran, bukan cinta palsu. Banyak di antara kita ini mengapa beribadah udah beribadah, sholat udah sholat, puasa udah puasa, tapi kita menjadi rakyat. Berarti yang bermasalah kulo kali jenengan, sanes posoe kali sholate. Makanya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna budala ummati, kata Rasulullah, sesungguhnya para abdal-abdal dari umatku adalah mereka menjadi para wali-wali Allah. Laisa bikasrati sholatihim, bukan karena banyak sholatnya mereka, wala bisyamihim, bukan karena mereka banyak berpuasa, walakin akan tetapi apa mereka kuncinya adalah apa? Shafa'u qulubahum
Mereka mempunyai hati yang suci dan bersih, terus ikhlas dan sabar. Hati dulu berangkatnya. Al-Habib Abdullah pernah ditanya, Al-Habib, ma syurut an yakuna min awliyaillah, nopo syurut sih nek dadi awliya iku nopo mawon. Kata Habib Abdullah, sama sesuai jawaban Rasulullah, karena para awliya ini muridnya Rasulullah. Qumtadami Muhammad, mereka ini murid-muridnya Rasulullah. Kata Habib Abdullah, benar. Yang pertama harus mempunyai sofah bersihnya hati. Cek sakit lepen nur, al ilmu nurun. Ilmu itu cahaya Bapak Ibu. Wa nuru qala yudari awsi. Cahaya Allah atau ilmu tersebut boten sakit lepen di hati jenengan. Lek jenengan sik maksiat secara zahir dan batin. Mungkin jenengan sakit menghafal Al-Quran, membaca ayat hadis sedoyo, tapi ilmu ini menjadi ilmu yang gak barokah. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang ditakuti para aulia Allah. Mereka akan menunjukkan mereka hafizul Quran, mereka alim ulama, mereka butuh dihormati Allah, mereka butuh ridha dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak mereka mencari surganya Allah, tidak mencari kenikmatan Allah, mereka mencari ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala kepada mereka. Tentunya jika Allah ridho kepada mereka, Allah akan beri segala apa yang mereka kehendaki. Maka yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أموات بل هم أحياء عند ربهم يرزقون. Apa? Mereka diberi sama Allah fasilitas di luar nalar dari kita. Mereka gak takut karena apa? Sudah lihat di hadapan mereka Habibuna Muhammad, Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi itu. Jangan mungkin pun gelak krungu niki. Habib Ali mengatakan, lek kula niki diiming-iming surga mawon, boten tergiur insyaallah. Tapi tatkala saya tengok di dalam ada kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ini yang buat aku tergiur bergabung. Ini para aulia mempunyai sistem sami. Makanya apa syaratnya? Tasabaquna bil khairat. Maka dikatakan di sini dalam tafsir Al-Baghawi, beliau mengatakan apa? Tatkala Rasul menjabarkan tentang ayat ini, inna awliya Allah la khaufun alaihim wa la hum yahzanun, dikatakan apa? An Abi Malik Al-Asy'ari qala qultu inda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Asy'ari ini kali kanjeng Nabi kepengin sampaikan apa resepe yang perjalanan. Faqala innallaha ibadan laisa bi anbiya'i wala syuhada yaghbituhum an-nabiyyun wa syuhada li qurbihim wa maq'aduhum minallahi yaumil qiyamah. Sanjani kita sudah Al-Baghawi ini dijelaskan kepada Imam Ahmad Asy'ari ini, ada seorang hamba Allah yang mana mereka ini ingin berlomba-lomba mencari darajat pangkat di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, yaitu ridhanya Allah. Kalau Anda katakan mereka para anbiya, bukan. Kalau Anda katakan ini syuhada, bukan. Kata Rasulullah, kata sahabat, man huwa ya Rasulullah, man huwa ya Rasul, sinten sini. Kok iso atemu bermagomul anbiya, magomul malaika, sinten? Penasaran, ternyata ada. Makanya karo sinten di antara kita yang dipilih oleh Allah, insya Allah gak tahu. Apa dikatakan oleh Rasulullah SAW? Pangkat akhirat wis disiapno penak foto para anbiya manusia ada. Apa?
Qala wa fi nahikum arabiyyun fajatha ala rukbatih wa rama yadayhi. Ada seorang hamba Allah, makanya konsideran ini. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Ibadullah rijalullah aghithuna lirajlillah wa kunu awna lillah. Asa nakhda bifadlillah. Asa nakhda bifadlillah. Monggo sarang-sarang, monggo. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ala yasin habibillah. Yang demikian tiang-tiangi rijal-rijalnya Allah sing dintengi bi Allah gini. Orang-orang yang gak dinyono-nyono, tapi mereka mau menyalip bagomnya Anbiya, bagomnya para syuhada. Gini rijalullah, murid-murid Kanjeng Nabi Muhammad, mugi-mugi jenengan kula bersama mereka. Karena ini orang-orang yang disebut oleh Allah dan Rasulnya adalah apa? Inilah orang yang dapat berjumpa kepada Allah. Mereka ini bersama Habibuna Muhammad. Makanya kita mungkin lalu donga Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Awake dhewe jaluk ya apa carane enak di dunya, enak di akhirat bersama Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya mereka orang-orang yang jahadu fisabilillah. Jadi gak harus perang jihad itu, gak harus bawa senjata di Indonesia kalau ternyata perang Bapak. Jadi jangan gak usah ketipu. Ayo jihad, ayo perang, ayo gempur buatan niku sanes ajaran Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam sudah berjalan itu. Sekarang apa? Jahadu bi anfusikum, jihad jenengan kula niki dengan jiwa kula jenengan sedaya. Lek iso bi amwalikum, ambil harta jenengan, ambil harta jenengan sedaya. Iki jihad. Karena apa? Jadi angkat derajat kula jenengan. Kan diwarani timbangan. Mau lek jenengan dirang siki diwara. Rasulullah niki napa? Makanya di Mi'rajno sering saya katakan untuk apa? Membedakan pangkat Rasul ambil Nabi Simeon. Kenapa saya harus katakan begitu? Di Mi'raj apa dijelaskan? Sing saged menembus Sidratil Muntaha Habibuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya dikatakan apa? Ar-raqi ila hadratil malikil wahhab. Rasulullah yang melampaui jalanan yang jauh 700 tahun setiap perjalanan. Jauhnya orang jalan ila hadratil malikil wahhab bila sidrin wala hijab, tanpa ada alang-alang. Niki Habibuna Muhammad afdhalul anbiya wal mursalin, imamul anbiya wal mursalin. Pantes. Kenapa? Guru awake dhewe niku wonten. Berarti murid-murid para aulia melok guru nih. Kula jenengan murid tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Mugi-mugi kula jenengan iki dikumpulno kali Kanjeng Nabi Muhammad di dunia wal akhirah. Makanya dikatakan Rasulullah, tuba liman ra'ani wa tuba liman ra'a man ra'ani. Beruntung jenengan kula niki saged tinggal kiai ustaz pendiri Masjid Al-Mujahidin niki. Beliau melihat guru, melihat gurunya, melihat para masyayikhnya, melihat Habibuna Muhammad. Kula jenengan angkat atari
Di hadis yang lain itu diriwayatkan dari Sahal Ibn Sa'ad. Dia meriwayatkan hadis tersebut. Ghafarallah, Allah akan mengampuni liman ro'ani sopo. Allah akan mengampuni sopo sing tahu wong delok aku, wong iki tahu delok wong sing tahu delok aku. Nah, kula jenengan iki lah insyaallah mungkin husnul kula wonten ing tahu delok Kanjeng Nabi fil manam. Soalnya ketinggal Rasul, mimpi Rasul fil manam sami kali ya korotan jadi karena Rasulullah ini sama, waktu tidur, waktu terjaga sama. Tapi kalau para aulia ini kebanyakan apa? Ya korotan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya setiap ada soal perihal ilmu apapun iskal, ikhtilaful ulama, mereka bertanya kepada Rasulullah langsung. Kenapa? Kebersihan hati mereka. Jadi kalau menghadap kepada Allah, apa dikatakan? Biqalbin salim. Berarti hati kita penting. Jangan dipanggil menghadap Allah kepada Allah apa? Biqalbin salim. Hati sing bersih ini kita kesampaian. Mungkin-mungkin di dalam pertemuan kali ini karena ini panjang ceritanya, yang terakhir saya nggak akan berpanjang lebar karena di sini memang saya siapkan panjang, tapi sebuah penutup ada syarat aturan. Karena Allah ini ayo kok si maksiat ayo. Nah, kemarin saya studi di dalam kitab-kitab para aulia rasul tak boleh yang pinter. Awal itu ngaji, apa Quran, baca kitab, tapi kelakuannya mau belajar. Si duwe apa? Iri yo si duwe, doyan-doyan, kadang-kadang rasani. Niku berarti ada yang tidak beres. Tapi namanya dunia ini apa? Harus mencari di dunia ini. Nah, ternyata saya sedikit menemukan formula. Ada seorang masyayikh bertanya kepada gurunya. Saya nukil dari kitab beliau apa? Sa'ala rajulun madhkur. Aulia, takut ambil aulia, solehin atau para solehin. Apa dikatakan? Madawa'u man yatafaqal anul khairat wa yamil ila syahwat ma'a hubbihi lil khair wa ahlihi wa bughdihi li syarri wa ahlihi. Orang takon para aulia ini. Dia tanya, nopo obati Ustaz? Kok awake dhewe kadang-kadang iku wangel